lelaki pengemban amanat. Allah menciptakan manusia dari dua jenis, lelaki dan perempuan. Ketika Allah menyebut istilah lelaki dan perempuan hanya sekedar untuk menunjukkan jenisnya secara biologis, Allah menggunakan kata zakar atau bahasa Indonesia lelaki dan untha untuk perempuan. Jadi zakar itu untuk menunjukkan jenis lelaki, untha untuk menunjukkan jenis perempuan. Tetapi ketika Allah menyebut lelaki dan perempuan dengan berbagai kelebihan mereka, Allah menggunakan kata rajul dan mar'ah. Rajul untuk laki-laki dan perempuannya mar'atun. Seperti coba yang disebutkan oleh Allah di surat An-Najm yang tadi dibaca oleh santri kita, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan bahwasanya Allah menciptakan pasangan-pasangan yang terdiri dari dua individu, yaitu adz-dzakara wal untha, lelaki dan perempuan. Dari sini istilahnya dipakai adz-dzakar dan al-untha. Tapi coba kita lihat yang lain. Allah menggunakan istilah rajul untuk bentuk tunggalnya atau bentuk jamaknya rijal untuk menunjukkan lelaki yang memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan dalam apa? Antara lain kelebihan dalam kekokohannya dalam berpegang teguh pada keimanan kepada Allah. Jadi orang yang laki-laki yang teguh dalam memegang keimanannya itu disebut rajul. Juga kelebihan dalam ketangguhannya dalam kejujuran dan menepati janji. Jadi, kalau laki-laki selalu jujur dan menepati janji, dia layak dipanggil sebagai rajul. Kelebihan lagi misalnya kekuatan tanggung jawabnya pada keluarga. Jadi sebagai kepala keluarga, dia memberi nafkah dan membimbing, mendidik istri dan anak-anaknya. Maka kepala keluarga seperti itu disebut rajul atau rijal. Atau kelebihannya dalam keberaniannya dalam membela umat terhadap serangan musuh. Jadi kalau ada musuh misalnya menyerbu, dia berani menghadapi enggak? Kalau berani menghadapi, maka dia termasuk rajul. Tapi kalau dia tidak berani, kita bilangnya cengeng atau penakut gitu. Nah, itu tidak termasuk rajul. Dengan demikian Allah membedakan istilah dalam rangka memuji para lelaki yang memiliki sifat-sifat tersebut. Misalnya Allah menggunakan istilah rijal bentuk jamak dari kata rajul untuk menyebutkan orang-orang yang tangguh dan tekun dalam melaksanakan kewajibannya untuk sholat dan zakat dan sebagainya. Meskipun mereka sibuk. Jadi sibuk seperti apapun, mereka tetap tekun dalam beribadah, nggak lupa. Nah, Allah menyebut rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ada rumah-rumah yang dihiasi oleh penghuninya, ayat sebelumnya, yang dihuni oleh penghuninya, yaitu para rijal, para lelaki yang perdagangan dan jual beli itu tidak membuat mereka lalai, tidak membuat mereka lupa kepada Allah, tidak membuat mereka lupa pada sholatnya, tidak membuat mereka lupa membayar zakat. Jadi sesibuk apapun itu tidak bisa kita pakai untuk alasan untuk meninggalkan sholat, zakat dan sebagainya. Nah, kalau ada lelaki yang bisa tangguh semacam itu, maka orang itu layak disebut sebagai rajul kalau satu orang, kalau banyak disebut rijal.
Kenapa mereka seperti itu? Mereka itu yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka prihatin dan concern menghadapi suatu hari di mana mereka akan melihat berubahnya situasi alam. Misalnya matahari terbit dari barat. Wah, itu orang akan gugup dan takut. Apa ini yang terjadi? Kok tumben matahari terbit dari barat? Kemudian ada gunung-gunung itu pada bertaburan, batu, pepohonan, dan juga pasir-pasirnya itu pada berterbangan. Nah, itu membuat mata terbelalak-belalak. Nah, artinya mereka itu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Nah, orang yang semacam itu insya Allah tidak akan lupa pada tugasnya melaksanakan sholat, zakat, dan sebagainya. Allah juga menyebut lelaki dengan kata rijal untuk para suami yang memikul tanggung jawab atas nafkah, keselamatan, dan kebahagiaan istri dan keluarganya. Ini ada beberapa sih, ya mudah-mudahan di antara kita tidak ada. Ada laki-laki yang nikah itu mencari wanita yang rajin bekerja, atau wanita yang keluar dari keluarga kaya. Supaya apa? Supaya laki-laki itu bisa tidak usah bekerja. Kalau wanitanya itu pandai mencari penghasilan, wah senang sekali dia. Ya, itu kita akan suka mendengar beritanya bahwa ada seorang penghasilannya banyak karena dia sering tampil di muka publik, terus dia dinikahi oleh lelaki, lalu suaminya itu menawarkan menggunakan dananya ini untuk bisnis, untuk membeli properti dan sebagainya, dengan harapan itu untuk cadangan masa depan. Tapi semua surat-surat di atas namakan suami. Setelah itu terkumpul banyak, suami itu membuat konflik supaya mempunyai alasan untuk menceraikan istrinya. Begitu cerai, semua hartanya sudah menjadi milik laki-laki itu. Ada yang semacam itu. Ya, saya tidak usah menyebut nama, tapi insya Allah banyak yang mengetahui siapa orang-orang itu. Tidak hanya satu orang. Ya. Nah, itu untuk lelaki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, Allah menyebutnya ar-rijal. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami di sini disebut ar-rijal, lelaki. Tapi dalam konteks ini itu konteks lelaki sebagai suami. Qawwamun. Nah, ini seringkali qawwamun diartikan sebagai pemimpin. Kepemimpinan itu hanya salah satu konsekuensi dari karakternya laki-laki yang baik itu. Qawwamun itu artinya penanggung jawab. Jadi para suami yang namanya rijal adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas istri-istri mereka. Nah, karena mereka itu bertanggung jawab, konsekuensinya mereka itu menjadi pemimpin. Jadi mereka menjadi pemimpin karena tanggung jawabnya itu. Tapi sering ini diterjemahkan hanya para suami adalah pemimpin. Lalu banyak, saya sering ketemu ya, lelaki yang menganggap istri harus tunduk patuh kepada suami. Padahal suaminya tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh. Tapi dia minta supaya istrinya tunduk patuh karena suami adalah pemimpin. Nah, maka kita ketika menerjemahkan hati-hati. Dan ketika kita membaca buku terjemah juga hati-hati. Karena buku terjemah itu terutama yang dulu beberapa puluh tahun yang lalu dibuat oleh Departemen Agama, itu ditengarai banyak sekali yang kurang pas. Ya. Banyaknya itu berapa? Bisa ratusan biji yang pengertiannya itu tidak pas. Ya, saya ulang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada para istri mereka.
Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah sudah memberi kelebihan kepada mereka. Memberi kelebihan sebagian kepada terhadap yang lain, yaitu kelebihan seorang laki-laki sebagai suami atas istri. Antara lain kelebihannya itu apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, kelebihannya itu berupa kewajiban mereka memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita mesti terdorong. Aku harus menjadi lelaki yang kriterianya seperti ini, yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita punya anak, kebetulan lelaki, kita nasihati supaya mereka itu nanti bertanggung jawab terhadap istri. Karena banyak sekali keluarga yang gagal di jalan, baru 1-2 tahun atau 3 tahun itu sudah cerai. Karena apa? Suaminya kurang bertanggung jawab, ya. Saat tidak memberi nafkah atau malah selingkuh. Nah, itu menyebabkan perceraian. Banyak sekali kasus-kasus yang semacam itu. Ya, kalau kita punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, kita didik mulai dari kecil. Kita dorong supaya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Allah juga menggunakan istilah rijal untuk orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya dari kemusyrikan. Jadi kita ini beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita mengakui Allah itu Maha Esa, satu. Kita mengabdi hanya kepada Allah yang satu. Dan kita menggantungkan diri juga hanya kepada Allah yang satu. Nah, kalau kita selalu menjaga kebersihan hati kita, kesucian hati kita dari kemusyrikan, tidak mendua, maka kita layak disebut sebagai rajul atau rijal. Juga menjaga kebersihan dari kemunafikan. Ya, banyak orang yang munafik atau banyak yang melakukan dosa-dosa. Kemunafikan ini belakangan ini marak sekali. Ya. Dan bukti saya bilang marak sekali itu yang kasat mata. Banyak sekali pejabat yang mengaku muslim pamer kepada masyarakat bahwa mereka itu sholat di masjid dan sebagainya, ada kameramen, tapi mereka mencuri. Itu bertentangan. Ketika dia sholat, dia berusaha taat kepada Allah. Tapi ketika mereka mencuri atau korupsi, itu melawan Allah. Jadi ada aktivitas yang menunjukkan dia itu tunduk kepada Allah, tapi ada aktivitas yang menunjukkan bahwa dia itu membangkang kepada Allah. Kalau membangkang kepada Allah itu kan sama dengan menantang Allah. Nah, Allah nggak apa-apa, Tuhan, dia disepelekan lah Tuhannya itu. Nah, orang yang semacam itu perilakunya mendua. Sesekali dia taat kepada Allah, sesekali dia membangkang, itu termasuk munafik. Nah, orang yang semacam itu berarti tidak menjaga kesucian keimanannya. Nah, orang-orang yang tidak murni imannya itu biasanya tidak sanggup melestarikan kegiatan di masjid. Yang sanggup melestarikan kegiatan di masjid itu orang-orang yang selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dirinya. Melestarikan masjid itu bisa sebagai pengurus, bisa sebagai jamaah. Karena masjid itu kan untuk berjamaah. Nah, kalau kita itu meramaikan masjid, itu bahasa Arabnya kita memakmurkan, pakai ain, memakmurkan masjid. Nah, kalau ada orang mendirikan masjid hanya untuk kepentingan politik, untuk memecah belah umat, kita tidak layak sholat di situ. Kita pilih masjid yang memang dari awal didirikan untuk ketakwaan. Allah menyebutnya la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang didasarkan mulai dari awal kali atas ketakwaan, maka masjid itu lebih berhak kamu tempati untuk sholat di situ. Jadi
masjid yang seperti apa yang lebih layak kita sholat di situ? Yaitu masjid yang mulai dari awal didirikan untuk menegakkan keimanan, keislaman. Nah, orang-orang yang datang di situ dan juga orang-orang yang mengurus itu juga berkepentingan untuk meningkatkan ketakwaan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyat tatatahharu. Ada kata rijal ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyat tatatahharu. Di situ di masjid itu ada para rijal, lelaki yang seperti kita bahas tadi, yang mereka suka mensucikan diri mereka, mensucikan dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari dosa dan sebagainya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang menjaga kesucian diri. Ayat ini turun konteksnya pada waktu itu Rasulullah sudah membangun masjid di Kuba. Terus ada orang-orang munafik yang ingin memecah belah umat atau pengikutnya Nabi Muhammad. Caranya mereka membuat masjid lagi, tandingan. Nanti di masjid itu ada kegiatan-kegiatan yang mereka itu menyampaikan pesan-pesan bahwa Nabi Muhammad itu pembohong dan sebagainya. Jadi itu dimaksudkan untuk memecah belah. Zaman sekarang gimana? Kalau memecah belah, kalau zaman itu kan supaya orang-orang itu tidak betul-betul taat kepada Nabi. Kalau sekarang memecah belah, masjid yang didirikan untuk kelompok tertentu. Kalau untuk kelompok tertentu berarti kan kelompok lain nggak boleh. Atau ya dibuat tidak nyaman di situ. Nah, itu menjadi masjid itu eksklusif. Kalau masjid itu eksklusif, berarti masjid itu untuk memecah belah umat. Nah, kita tidak layak sholat di masjid yang semacam itu. Kita sholat di masjid yang untuk siapa saja aman, untuk siapa saja nyaman di situ. Nah, dan kalau kita kebetulan mengelola masjid, kita kelola siapapun orangnya, alirannya apapun, mazhabnya apapun, sini kita bersatu di sini. Tidak lalu mengusir. Cara mengusir gimana? Lalu ada di situ kemudian ada pengajian lalu nyalain kelompok lain. Salah gini, kamu masuk neraka. Nah, itu sama dengan mengusir jamaah. Kalau mengusir jamaah itu berarti masjid tidak didasari pada ketakwaan tetapi didasari pada pemecah belahan umat. Nah, orang yang mau menegakkan masjid untuk persatuan dalam ketakwaan, maka masjid yang seperti itulah yang layak kita tinggal di situ, baik sebagai pengurus atau sebagai jamaah. Nah, pengurus dan jamaahnya itu disebut oleh Allah sebagai rijal, ya, laki-laki dengan kekhasan tertentu. Allah juga menggunakan istilah rijal untuk orang-orang yang berusaha menepati janji mereka untuk membela Islam. Jadi ada komitmen untuk membela Islam. Tentu membela Islam itu caranya bermacam-macam. Ya. Kalau di masa perang, yaitu dengan berangkat perang. Terus di suatu masa misalnya perlu memberi nasihat kepada penguasa. Ya. Penguasa itu kadang-kadang membuat polisi kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Lalu umat Islam menunjukkan bahwa kebijakanmu itu salah. Nah, kalau itu tidak bisa disalurkan lewat DPR, lalu menunjukkannya itu dengan cara demonstrasi dengan cara damai, dengan cara yang baik. Nah, itu dimaksudkan untuk membela Islam. Nah, orang-orang yang mau membela Islam semacam ini disebut rijal. Nah, bisa juga membela Islam itu dengan cara kita menyelenggarakan masjid, kegiatan di situ kita beri kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan jamaah. Nah, dibikin pengajian sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, agar para jamaah itu pengetahuannya tentang Islam itu makin baik dan komitmennya kepada Islam itu makin kuat. Itu termasuk berjuang. Juga termasuk berjuang kalau kita sudah mempunyai ilmu meskipun tidak banyak, kita teruskan kepada orang lain supaya ilmu kita itu tersebar
kepada teman-teman kita. Jadi Allah menggunakan istilah rijal untuk orang-orang yang berusaha menepati janji mereka untuk membela Islam dan melindungi umat Islam, terutama yang diserbu oleh musuh. Nah, ini konteksnya ayat yang kita akan sebut ini. Saat itu mereka tinggal di Madinah, tapi sesekali mereka diserbu oleh orang-orang kafir dari Makkah. Nah, kalau diserbu, mereka harus membela diri. Ketika mereka membela diri itu butuh komitmen untuk menjaga kelestarian Islam dan untuk melindungi orang-orang Islam. Nah, orang-orang ini ada yang sudah pernah sempat perang, misalnya perang Badar, mereka sudah mengikutinya. Tapi ada juga yang waktu perang Badar mereka belum masuk Islam atau waktu itu sakit. Kemudian mereka punya janji, nanti kalau ada perang lagi aku akan maju ke medan perang. Nah, tentu di antara mereka sudah ada yang gugur di medan perang, tapi ada juga yang menunggu giliran dan siap-siap untuk ikut serta dalam peperangan di jalan Allah. Maka Allah menguraikan minal mu'minina rijal. Kata rijal lagi, di antara orang-orang mukmin ada rijal. Ini berarti tidak semua orang mukmin itu termasuk rijal. Rijal yang dimaksud oleh Allah di sini yaitu apa? Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Orang-orang yang membuktikan janji mereka, melaksanakan janji mereka bahwa mereka akan maju ke medan perang untuk membela Islam, untuk melindungi teman-teman mereka yang muslim. Ya, karena di antara orang muslim kan ada yang lemah, anak-anak, ada wanita, ada orang tua. Nah, di antara rijal yang disebut ini, faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir. Ada yang sudah gugur dan ada yang menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah janjinya. Tetap mereka laksanakan. Nah, ini banyak cerita-cerita pada zaman itu, misalnya antara lain ada seorang pemuda dia ingin ikut perang, tapi pada waktu itu belum ada instruksi perang. Lalu dia menikah. Dia menikah, malam harinya, malam pertama, dia menikmati bulan madu lah, bukan bulan madu, hari madu, karena tidak sampai sebulan. Malam pertama itu kemudian subuh-subuh ada instruksi berangkat perang. Bangkit dia langsung berangkat perang. Terus di medan perang ternyata dia gugur, meninggal dunia. Terus Rasulullah mengatakan, si fulan itu dimandikan oleh malaikat. Rasulullah tidak melihat, tapi Rasulullah mengatakan, si fulan itu dimandikan oleh malaikat. Terus para sahabat penasaran, Nabi Muhammad kan nggak pernah bohong. Kalau dia mengatakan begitu, pasti benar, dicari. Ternyata ada jasad seseorang yang meninggal dunia dan basah, bekas dimandikan. Padahal di situ nggak ada air. Dari mana itu air? Lalu dia dijuluki seseorang yang dimandikan oleh para malaikat. Ya, jadi setelah meninggal dunia, lalu orang-orang cari tahu siapa ini, orang ini latar belakangnya apa. Rupa-rupanya dia pengantin baru. Malam itu dia menikmati pernikahannya. Subuh-subuh dia belum sempat sholat subuh, ada instruksi perang, dia berangkat. Jadi dia berangkat belum sholat subuh, belum mandi junub. Dia berangkat perang, meninggal dunia. Jadi ini dia dimandikan oleh malaikat. Mestinya kalau perang di jalan Allah begitu kan, mati syahid itu kan tidak perlu dimandikan. Tapi ini dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Ini kan matinya mati syahid. Kok dimandikan? Ternyata dia junub. Jadi dia dimandikannya itu karena junubnya itu. Masya Allah. Jadi dia mempunyai kelebihan ya, sampai dijuluki seseorang yang menepati janjinya. Terus ada juga rajul atau rijal
digunakan oleh Allah untuk menceritakan seseorang yang bersungguh-sungguh dalam menasihati orang lain. Dalam hal ini, orang lain yang di dalam konteks ayat ini, orang lainnya itu Nabi Musa. Nabi Musa itu saat itu sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Saya kira Bapak Ibu dan teman-teman pada tahu ceritanya. Nabi Musa suatu saat jalan-jalan di kota dan saat itu sepi. Terus ternyata dia menemukan ada dua orang yang sedang berduel, bertikai. Terus yang satu ini orang Bani Israel, yang satu orang Kipti. Lalu orang Bani Israel minta bantuan kepada Nabi Musa, bantu dong aku. Terus oleh Nabi Musa dibantu dengan dipukul pakai tangan kosong. Begitu dipukul jatuh mati dia. Nabi Musa sendiri kaget. Nah, aku membunuh orang, setan ini. Jadi dia menyesal. Terus besoknya, waktu itu nggak ada yang tahu siapa yang membunuh itu. Besoknya orang yang sama berantem lagi. Terus minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa marah kepada orang ini, orang Bani Israel. Ini kamu memang yang jahat itu. Kamu suka berantem. Kemarin berantem, sekarang berantem lagi. Nah, karena Nabi Musa marah kepada dia takut kalau dia dipukul oleh Nabi Musa mati seperti orang kemarin. Dia ngomong, Musa, apakah kamu mau membunuh aku seperti kemarin? Begitu lawannya itu mendengar bahwa oh, kalau begitu kemarin yang membunuh orang itu adalah Musa. Dilaporkan. Setelah dilaporkan, lalu Raja mengadakan rapat, ya kalau sekarang ini rapat kabinet begitu. Lalu terus ada instruksi yang dikeluarkan bahwa Musa harus dicari dan dibunuh karena dia telah membunuh orang. Nah, dia kan membunuhnya tidak sengaja. Jadi beda membunuh tidak sengaja dan sengaja. Lalu Nabi Musa itu sembunyi-sembunyi. Ada orang yang tahu di mana tempat persembunyian Nabi Musa. Dia termasuk keluarganya Firaun sebenarnya. Jadi dia tahu rapat itu, dia dengar. Terus dia mencari di mana nih Musa ini sembunyinya. Ketemu lalu dinasihati, Musa, ini para pembesar sudah diinstruksikan oleh raja untuk membunuh kamu. Kamu keluar dari Mesir supaya kamu selamat. Aku betul-betul menasihati kamu. Nah, orang ini disebut oleh Allah sebagai rajul. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Datanglah seorang lelaki dari pinggiran kota. Yas'a, yang berjalan cepat-cepat. Yas'a itu akar katanya sama dengan sa'i. Ya, kalau kita sa'i dari Marwah ke Sofa dan sebaliknya, itu kan kita berjalan cepat. Nah, itu Yas'a, dia berjalan cepat-cepat untuk mencari Nabi Musa. Setelah ketemu, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Musa, para pembesar sudah mendapatkan instruksi untuk membunuh kamu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah kamu dari Mesir. Aku nasihati kamu benar-benar. Karena serius itu mereka akan membunuh kamu. Lalu keluarlah Nabi Musa. Nah, laki-laki yang punya rasa tanggung jawab semacam ini, itu disebut rajul. Ada juga yang Allah menyebut orang yang sama, ya. Orang yang sama itu pada momentum yang berbeda. Karena Fir'aun sudah menginstruksikan kepada para pembesar untuk mencari dan membunuh Nabi Musa. Terus setelah pisah dari raja, si orang ini menasihati para pembesar tadi. Karena dia kan keluarganya Fir'aun. Jadi dia ada di istana. Wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kalian itu akan membunuh orang yang hanya alasannya karena dia mengatakan Tuhanku Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum.
Dia telah datang kepadamu membawa bukti-bukti dan membawa mukjizat. Mukjizat yang kamu sendiri melihat. Kenapa kamu bunuh? Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau dia bohong, dia akan tertimpa bencana karena kebohongannya dia. Tapi wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi kalau dia memang benar utusan dari Tuhan, maka kalian akan hancur. Kalian akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, itu disebut juga rajul. Ada juga di konteks yang berbeda. Ini ceritanya pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa mengutus orang untuk berdakwah ke suatu daerah. Jadi orang ini diperintah oleh Nabi. Nabi itu Rasul. Jadi orang yang diperintah oleh seorang Nabi juga disebut Rasul. Jadi Nabi Isa itu Rasul, utusan Allah. Kemudian Nabi Isa memerintahkan kepada orang untuk melakukan misi dakwah. Orang itu juga disebut Rasul. Jadi namanya Rasulnya Rasul. Ya. Rasulnya Rasul itu sudah mulia. Ya. Nabi Muhammad memerintahkan kepada seseorang untuk kamu pergi ke sana menemui orang ini. Kalau dia mau kembali, ya lindungilah dia. Tapi kalau dia melawan, ya kamu harus membela diri. Gitu. Nah, orang yang diutus oleh Nabi Muhammad itu juga bangga. Aku utusannya, utusan Allah. Gitu. Nah, zaman Nabi Isa ada begitu. Ini diceritakan di surat Yasin. Pertama, Nabi Isa menyuruh kepada dua orang untuk datang ke suatu daerah. Tapi ternyata masyarakat di situ tidak mau mengindahkan ajakan dua orang ini. Lalu Nabi Isa mengutus satu orang lagi untuk memperkuat dua orang tadi. Terus jadi mereka bertiga. Nah, ternyata meskipun mereka itu tambah banyak, masyarakatnya itu menentang dan bahkan akan membunuh mereka itu. Nah, ada orang yang menasihati kepada penduduk di situ. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datanglah seorang rajul dari pinggiran kota. Kalimatnya mirip-mirip dengan tadi yang kasusnya di kerajaan Mesir. Yas'a, dia berjalan dengan cepat, buru-buru. Dia mengatakan, ya qaumi tabi'ul mursalin. Hai masyarakatku, ikutilah para utusan itu. Ikutilah para utusan itu. Tadi saya cerita utusan ini adalah utusannya Nabi Isa. Di sini kan disebutnya mursalin. Mursalin di sini bukan nabi secara langsung, tapi utusannya nabi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah ajakan orang yang tidak minta upah kepada kamu. Jadi dakwahnya itu betul-betul tulus, bukan dakwah untuk mencari penghasilan, bukan. Ya, jadi kalau kita mau melanjutkan misi para nabi, nah itu kita kalau berdakwah jangan berorientasi untuk mencari penghasilan. Ya. Lebih-lebih lagi penyebutan seseorang yang betul-betul diutus oleh Allah untuk mengajak masyarakatnya menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah saja. Itu tadi kan utusannya utusan. Sekarang ini utusannya Allah sendiri. Nah, Allah memberikan tugas supaya memberi peringatan kepada orang-orang jangan menentang Allah, jangan menyembah selain Allah. Nah, para utusan Allah itu siap menghadapi resiko apapun dari masyarakat yang akan didakwahi, termasuk resiko dibunuh. Nah, ini kalau ini rasulnya dari Allah. Ya, salah satu contoh misalnya Nabi Muhammad SAW mau berdakwah ke Taif. Taif itu tidak jauh dari Mekah, kotanya subur karena di situ ada pegunungan. Lalu Nabi Muhammad bermaksud untuk dakwah ke sana. Tapi ternyata ada orang Mekah yang cepat mendahului Nabi Muhammad pergi ke Taif, lalu lobby di sana supaya nanti kalau ada
orang mengajak ini namanya Muhammad, jangan diizinkan masuk kota sini, suruh anak-anak muda untuk melempari batu. Jadi Nabi Muhammad ketika mendekati Taif itu sudah disambut oleh anak-anak muda dengan batunya sampai Rasulullah berdarah. Nah, itu perjuangan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka itu menghadapi risiko bermacam-macam, maka dan mereka tetap melaksanakan tugasnya, maka mereka disebut rajul. Nah, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Apakah menakjubkan atau mengherankan kalau kami Allah memberi wahyu kepada rajul di antara mereka, orang laki-laki di antara mereka. Tugasnya apa? An anzirin nasa basyiril ladzina amanu. Berilah peringatan kepada orang-orang yang menentang nanti akan masuk neraka, dan berilah kabar gembira bahwa mereka yang beriman akan masuk surga. Annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna in hadza lasahirun mubin. Orang-orang yang kafir ya memang dasarnya kafir. Mereka tidak mau percaya, bahkan menuduh Nabi itu sebagai tukang sihir. Nah, dengan demikian, maka Allah ketika mengangkat seseorang menjadi Nabi, pasti yang dipilih adalah orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi itu umumnya laki-laki, dan laki-laki yang mempunyai karakter tanggung jawab betul tadi. Dari situ kita bisa memahami bahwa Allah mengangkat Nabi dan Rasul hanya laki-laki, hanya kepada laki-laki. Nah, sebagaimana kita baca satu ayat di surat An-Nahl, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus utusan sebelum kamu kecuali rijal, para lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi dasarnya ayat ini, maka para ulama berpendapat yang menjadi nabi atau rasulnya Allah hanya laki-laki. Kalau ada perempuan yang menerima wahyu, itu tidak menjadi nabi, karena tidak masuk kriteria di sini. Kriteria di sini kan ma arsalna min qablika illa rijalan. Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali laki-laki. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada wanita yang mendapatkan wahyu seperti Ibu Maryam. Ibu Maryam kan mendapatkan wahyu dari Allah tentang kewajiban dia menyerahkan anaknya ke masjid, artinya tidak diganggu untuk bekerja. Nah, itu dia mendapatkan wahyu, dia berdialog dengan Allah, karena dia nazar, aku kalau melahirkan anak akan aku serahkan ke masjid. Terus ternyata anaknya perempuan. Tuhan, anakku perempuan. Dijawab oleh Allah, Allah tahu kalau itu perempuan, tapi janjimu harus dipenuhi. Begitu pula ibunya Nabi Musa, itu kan juga mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika ibunya Nabi Musa bingung membawa bayi, mempunyai anak laki-laki, padahal Fir'aun waktu itu mengancam bayi laki-laki harus dibunuh seketika. Dia takut, lalu terus Allah memberi wahyu, kalau kamu takut, kamu masukkan aja dalam peti, dalam box, kemudian kamu hanyutkan di sungai. Kamu nggak usah takut. Nah, itu kan wahyu. Tapi itu tidak membuat dia menjadi nabi. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, lalu para ulama berpendapat bahwa semua nabi pasti laki-laki. Kalau ada perempuan menerima wahyu, dia tidak menjadi nabi karena wahyu itu. Karena kalau yang namanya nabi atau rasul, dia mendapatkan wahyu dari Allah, terus ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan kepada masyarakat luas. Kalau ibunya Nabi Musa, kan tidak untuk disebarkan, untuk dia sendiri. Jadi dianjurkan, hanyutkan anakmu ke sungai. Untuk dia sendiri. Kepada ibunya Maryam,
namanya kalau tidak salah namanya Hannah. Itu juga untuk kepentingan dia sendiri, tidak untuk disebarkan. Nah, bahkan Ibu Maryam ketemu dengan malaikat Jibril, yaitu ketika dia bersendirian di ruangan, tiba-tiba malaikat Jibril datang menampakkan diri sebagai laki-laki, lalu terus Ibu Maryam memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Rahman dari sentuhanmu. Terus tamu yang datang itu bilang, aku ini utusan Allah. Aku ditugasi untuk memberi kamu anak. Lalu Ibu Maryam bilang, bagaimana aku punya anak? Aku kan tidak punya suami. Dijawab oleh malaikat Jibril, bisa saja Allah membuat anak tanpa bapak. Bisa. Nah itu dialog dengan seorang malaikat. Nah, wahyu kepada Nabi Muhammad kan seperti Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan melalui malaikat Jibril. Nah, tapi dialog itu tidak membuat Ibu Maryam sebagai nabi. Ya. Alhasil dari beberapa ayat Al-Quran yang kita kutip tadi, kita memahami bahwa Allah menggunakan istilah rojul untuk tunggal dan rijal untuk jamak, untuk lelaki yang memiliki kelebihan, termasuk kelebihan dalam kekokohannya dalam berpegang teguh pada keimanan, kelebihannya dalam ketangguhannya dalam kejujuran dan menepati janji, kelebihannya dalam kekuatan tanggung jawabnya pada keluarga, dan kelebihan dalam kegigihannya dalam membela dan menyebarkan agama Islam, dan juga kelebihannya dalam keberaniannya dalam membela umat terhadap serangan musuh. Pelajaran yang bisa kita ambil dari penyebutan rojul dan rijal ini, bagi kita yang telah diciptakan oleh Allah sebagai lelaki, harus berusaha meningkatkan kekokohan iman kita, harus meningkatkan rasa tanggung jawab kita atas keselamatan dan kesejahteraan diri kita sendiri dan kesejahteraan masyarakat, dan juga kita tingkatkan kegigihan kita dalam memperjuangkan agama Islam. Pelajaran ini juga bisa mendorong para ibu untuk mendidik anak-anak dan cucu-cucu mereka agar mereka bisa meningkatkan kualitas kelelakiannya atau kerojulannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa di dalam Al-Quran lelaki disebut dengan istilah zakar atau dzukurah untuk membedakan jenis lelaki dari perempuan. Kata rojul atau rijal disebut untuk menunjukkan lelaki yang menjaga kesucian imannya, yang bertanggung jawab melindungi orang lain dan berjuang untuk menegakkan Islam. Hanya rijal yang diangkat oleh Allah sebagai utusan karena mereka memikul tanggung jawab yang besar. Semoga Allah meningkatkan para lelaki di antara kita ini sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran Islam.